Halo Halo adik-adik, adik-adik. selamat hari Minggu. Ih, Wah kak, kok ada macan? wah Ih, kakak tahu aku jadi apa ya? iya tahu lah udah jelas tuh, ada kukunya begini. Ih, serem. Keren kan kak? Coba tebak, Oh kak, ada yang tahu nggak? Kakak Apa nih, Kak? jadi apa ini? Tuh, ada hewan-hewannya. oh ada gajah, Terus, ada nah, macan, ada terus, zebra. terus ini kayak ada kayu nih, Oh. kapal. Nih bawahnya Apa ada ya, air Kak? apa? Ada yang tahu nggak? Oh kayaknya aku tahu kak. Apa? Ini bukan baterainya Nabi Nuh ya kak? Iya, betul Kak. Betul ya, Ini Kak, ya? Bahtera. Wah. Oh, Bahtera Nabi Nuh nih, itu banyak Besar hewan-hewannya banget semua. kak. Iya Muat dong. masuk semua ya kak ya? Masuk hewannya? dong, muat semua. Oh, Kakak juga mesti aku masuk nih, macan iya. nih. Nanti Tuh, ya, ada temennya di sini. kakak habis puji-pujian baru Hah? kakak ikut masuk. Oh gitu ya Kak ya? Terus Kak, di belakang ada apa nih? Oh iya jangan sampai ketinggalan nih kak. Wah ada Kak Caca. Ada Kak Kak Caca jadi apa nih? Iya, betul. Jadi ayam. Kakak, Hah? kita belum salam ke adik-adik nih. Oh iya yuk kita Iya. salam bareng-bareng ya kak ya. Yuk, Kita ucapin selamat pagi. pagi aja ya kak ya. Satu, dua, dua, tiga. tiga. Selamat pagi adik-adik. adik-adik. Siapa yang udah siap memuji Tuhan? Aku kak. Oh, kakak juga siap kok. Adik-adik siap nggak? Oh, siap juga kak. Siap ya, Kak, ya? Oh, berarti kalau udah siap, Harus berarti semangat ya kak ya. harus semangat Betul, nih. harus bangkit berdiri juga dong kak. Oh iya dong, harus bangkit berdiri Betul. kak, betul. Nah, kak, Hmm? kita kan lagunya memuji Tuhan harus semangat. Ah. Nah, kita mau jadi seorang prajurit kak. Oh, Tahu nggak apa kak? apa ya kak ya yang prajurit? Yang begini nih. Oh gini, Wah, ada gini ya kak? iya betul. Oh aku tahu kak. Apa kak? Laskar Kristus Laskar ya, Kak, ya? Kristus. Nah, Laskar Kristus berarti harus tegap, nyanyinya harus semangat, Semangat. karena jadi prajurit Tuhan. Tuhan Yesus, betul Oke, kak. siap ya adik-adik ya? Musik. Nyanyinya harus kenceng, suaranya Semangat ya, harus Kak, ya? semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dari awal lagi. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. siap Gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah kak, Kira-kira Laskar Kristusnya udah semangat belum nih kak? aduh kak, harusnya sih udah ya kak ya. Udah ya? Soalnya kalau Laskar Kristus loyo, kira-kira bisa menang nggak kak lawan Ya, Inggris? mana bisa menang kak. Loyo ya? Heeh, Oh, kita harus semangat kak. berarti harus semangat. Nah, kalau gitu kita mau buka kebaktian kita dulu kak. Betul kak, kita mau mau, berdoa ya. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya kak ya, ya. ya, kita mau nyanyi lagu Bapakku Bapakku datang. Berikan suara kalian yang terbaik. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi
pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kasipora berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Engkau masih memberikan memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan juga yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga yang akan menerima puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak, tadi masih nyambungin tadi nih, Kak. Iya, Kak. Kita kan tadi jadi prajurit Tuhan. Laskar Kristus jadi ya, Kak, Laskar ya? Kristus. Kalau Laskar Kristus itu dia harus nurut pimpinannya nggak sih, Kak? harus dong, Kak. Pimpinan kita siapa, Kak? Tuhan. Berarti kalau jadi anak-anak Tuhan Iya. kan kita jadi Laskar Kristus. Iya, Kak. Berarti kita harus taat dong, harus taat Kak. akan perintah-perintah Tuhan. Tuhan. Nah, lagunya nih berhubungan dengan itu nih, Kak. Oh. Ayo, Kak. Apa ya, Kak? Ada 4 huruf. Ada yang tahu nggak adik-adik apa? 4 huruf. Iya. Hmm, Depannya T. T. Apa ya, Kak? Oh, taat ya, Kak ya? T-A-A-T, taat. Taat, iya betul lagunya. Wah. T-A-A-T, Taat. taat. Kita nyanyi lagu itu, Kak. Oke, Kak. Bisa ya adik-adik ya? Harus bisa Harus dong, bisa. Kak. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T. B-A-I-K, baik, Kak. B-A-I-K, baik. B-A-I-K, baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K, baik. B-A-I-K, baik. B-A-I-K, baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K, baik. Harus taat ya, Kak ya? Betul, Kak, karena Tuhan sudah menolong kita. Betul, Kak. Nah, makanya kita harus menjadi anak-anak yang taat. taat. Nah, sekarang Kak, saat yang paling indah, Kak, kita mau ngapain nih, Kak? Kita pasti mau mendengarkan firman Firman Tuhan, Tuhan, Kak. betul adik-adik. Kalau begitu, masih ada Iya, nggak Kak. yang boleh bercanda, main-main aduh, nggak di boleh, Kak, rumah? ya. Heeh. Ada yang sambil makan, boleh Iya, nggak, Kak? nggak boleh, Nggak Kak. boleh. Nah, kalau begitu, kita mau siapkan hati kita, kita mau berdoa dulu untuk Mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Oke, kita mau nyanyi firman Tuhan Tuhanku ku dengar. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, berikan suara kalian yang tetek untuk Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan.
dan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin subur berbuah lebat. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk syukur penyertaan-Mu untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dan perlindungan-Mu di dalam hidup hidup kami. kami. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian. puji-pujian. Biarlah Biarlah puji-pujian kami puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Engkau. Engkau. Sekarang, saat yang terindah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin hati kami agar firman-Mu dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Profesor Sani Matahari. Adik-adik ingat nggak? Bulan lalu kan kita sudah melakukan penelitian tuh tentang asal muasal bumi. Di situ kita makin melihat dan mengenal kuasa Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Kali ini Prof mendapat tugas baru lagi adik-adik. Penelitian tentang hewan. Lihat adik-adik, banyak hewan sedang berjalan. Hewannya banyak, tetapi setiap jenis berpasang-pasangan. Wow, kok berpasangan ya? Terus dari mana mereka berbondong-bondong seperti itu? Terus mau kemana ya mereka ya? Terus lagi dalam rangka apa? Mereka kok bersama-sama seperti itu? Aduh, ini Prof nggak bisa sendiri lagi. Prof perlu rekan-rekan Prof untuk membantu menyelesaikan penelitian ini. Adik-adik, Prof sambungin ya ke teman-teman Prof, biar rekan-rekan Prof yang bantu untuk menjawab ini semua. Oke, sudah terhubung. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sarah. Adik-adik, tadi Profesor Sani Matahari katanya melihat apa? Binatang berjalan berpasang-pasangan. Wah, adik-adik penasaran nggak? Kenapa ya itu?
binatang berjalan berpasang-pasangan. Kalau penasaran, adik-adik semuanya harus dengar cerita firman dari Kak Sarah. Karena berhubungan nih, jawabannya ada di firman yang Kak Sarah bawakan hari ini. Oke, semuanya duduk ya manis, Kak Sarah mau mulai firmannya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia bertambah banyak. Mereka beranak cucu dan memenuhi bumi. Tapi adik-adik, semakin manusianya bertambah banyak, kejahatan di dunia ini, di bumi ini juga semakin banyak. Mereka nggak lagi mendengarkan firman Tuhan. Mereka nggak lagi taat melakukan perintah Tuhan. Mereka berbuat jahat di mana-mana. Nah, adik-adik, di antara semua orang yang berbuat jahat, ada satu keluarga yang masih setia kepada Tuhan. Ada yang tahu nggak keluarganya siapa? Siapa? Iya, benar. Mereka adalah keluarganya Nabi Nuh. Nah, nih adik-adik, Nabi Nuh mempunyai seorang istri. Nih. Dan dia juga mempunyai 3 orang anak. Ya. 1, 2, 3. Namanya ada yang tahu nggak siapa? Nih ya, Kak Sarah kasih tahu. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem, Ham, dan Yafet ini juga sudah menikah dan mempunyai istri. Jadi Nabi Nuh mempunyai 3 orang anak dan 3 orang menantu. Nah, keluarganya Nabi Nuh ini semuanya taat kepada Tuhan. Mereka rajin beribadah, mereka juga rajin mendengarkan firman Tuhan. Dan terutama mereka juga rajin melakukan setiap dan taat melakukan setiap perintah Tuhan adik-adik. Oleh sebab itu, Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka. Nah, adik-adik, karena di bumi ini makin banyak kejahatan, Tuhan mau menghukum. Wah, bagaimana ini? Tuhan mau menghukum. Nah, suatu hari Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh. Yuk kita dengarkan. Tuhan berfirman apa ya? Dengarkan baik-baik ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nah, adik-adik tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Karena di bumi ini makin banyak kejahatan, orang-orang udah nggak lagi taat mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan mau menghukum dengan mendatangkan apa? Air bah. Adik-adik tahu nggak air bah itu apa? Air bah itu seperti banjir tapi sangat besar. Nah, Tuhan mau memusnahkan seluruh makhluk yang ada di bumi ini karena sudah banyak kejahatan. Tapi karena Tuhan Allah sayang kepada Nabi Nuh dan keluarganya, Tuhan Allah mau menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Tuhan Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nah, bahtera itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Bahtera itu adalah sebuah kapal tapi sangat besar. Nah, karena selain mau menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya, Tuhan juga meminta Nabi Nuh untuk membawa binatang sepasang-sepasang dari tiap jenis binatang dan jenis-jenis burung. Jadi misalnya nih, adik-adik tahu binatang singa. Nah, Tuhan mau Nabi Nuh membawa sepasang singa jantan dan singa betina. Lalu misalnya kodok, binatang kodok. Nah, Tuhan juga mau Nabi Nuh membawa kodok jantan dan betina. Pokoknya sepasang dari tiap jenis binatang dan berbagai jenis burung. Nah, Tuhan juga sudah memberitahu Nabi Nuh tentang
cara membuat bahtera. Jadi bahteranya harus ada 1 pintu, 1 jendela, dan ada 3 tingkat. Tingkat atas, tengah, dan bawah. Di masing-masing tingkatnya juga nanti ada kamar-kamar yang kecil untuk binatang-binatang yang nanti akan dibawa oleh Nabi Nuh. Nah, adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tersebut, walaupun kelihatannya tidak masuk akal, tapi Nabi Nuh dan keluarganya percaya pada firman Tuhan dan taat melaksanakan perintahnya. Walaupun terdengar mustahil ya, tapi Nabi Nuh mau taat sama perintah Tuhan. Jadi Nabi Nuh mengajak Sem, Ham, dan Yafet pergi ke hutan untuk mencari kayu. Mereka jalan ke hutan. Mereka melihat pohon yang besar, ditebang, lalu dibentuk jadi papan-papan kecil untuk membuat bahtera. Nah, adik-adik, ketika mereka mulai bekerja nih, tok tok tok, lagi maku-maku, tok tok tok. Tetangganya Nabi Nuh melihat, itu Nuh dan keluarganya ngapain sih, berisik banget deh. Lalu mereka bertanya kepada Nuh, Nuh, itu kamu bikin apa sih, berisik banget deh. Nabi Nuh lalu menceritakan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menghukum dengan mendatangkan air bah. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Mereka, tetangganya, teman-temannya, percaya nggak? Enggak, adik-adik. Mereka malah tertawa. Mereka malah mengejek-ngejek. Nuh, katanya, kan di sini nggak ada lautan. Cuaca juga panas, cerah. Mana mungkin akan ada hujan yang besar, bakal ada air bah. Wah, nggak mungkin, kamu pasti ini nih, bercanda nih. Nah, Nabi Nuh malah diejek sama tetangga dan teman-temannya. Mereka nggak mau percaya kepada firman Tuhan. Tapi adik-adik, Nabi Nuh dan keluarganya tetap percaya dan taat. Mereka mengerjakan dengan penuh kepercayaan bahwa setiap perkataan Tuhan pasti terjadi. Mereka mau taat melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, membangun bahtera itu enggak cuma beres sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, enggak. Tapi butuh waktu bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun itu juga Nuh dan keluarganya selalu ditertawakan, selalu diejek. Tapi Nuh dan keluarganya tetap percaya firman Tuhan dan tetap taat melakukan setiap perintah Tuhan. Nah, setelah bertahun-tahun adik-adik, jadilah bahteranya. Nih. Tuh, bahteranya udah jadi. Nah, ketika bahteranya sudah jadi, lalu Tuhan berfirman lagi untuk menyuruh Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang yang sudah ditentukan untuk masuk ke dalam bahtera. Lalu Nuh mulai bersiap-siap. Karena Tuhan bilang 7 hari lagi akan ada hujan yang lebat, akan ada air yang akan segera datang adik-adik. Nah, Nuh lalu bersama keluarganya, bersama Sem, Ham, dan Yafet, bersama seluruh keluarganya mulai bersiap-siap. Memasukkan persediaan makanan, persediaan apalagi ya, minuman, baju, apapun semuanya untuk keperluan mereka masukkan ke dalam bahtera. Dan ternyata adik-adik yang tadi Profesor Sani Matahari lihat tuh, ada binatang berjalan berpasang-pasangan. Binatang-binatang itu juga masuk ke dalam bahtera ini adik-adik. Nah, udah terjawab kan sekarang? Tadi binatangnya mau kemana? Mau masuk ke dalam bahtera. Nah, adik-adik, setelah semuanya siap, akhirnya Nuh dan keluarganya juga sudah masuk ke dalam bahtera. Tapi kalau semuanya udah masuk, siapa yang nutup pintunya ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Kita cari jawabannya sama-sama di firman Tuhan ya. Yuk, kita ambil Alkitabnya, kita baca di Kejadian 7 ayat 16. Yuk, kita baca sama-sama ya. Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Adik-adik, setelah Nabi Nuh, keluarganya dan seluruh binatang yang sudah ditentukan masuk ke dalam bahtera dan Tuhan menutup pintu bahteranya. Nah,
benar seperti yang dikatakan difirmankan Tuhan adik-adik. Pada hari itu juga nih, awan gelap muncul, petir juga bersambar-sambaran. Tuh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Hujan mulai turun. Nih, hujan lebat mulai turun. Nah, saking lebatnya adik-adik, seluruh sungai dan lautan juga ikut meluap adik-adik. Nah, sekarang seluruh bumi sudah ditutupi oleh lautan dan oleh air. Dan hujan berlangsung selama 40 hari, 40 malam menutupi bumi. Nah, tuh. Airnya sudah mulai menutupi bumi adik-adik. Tetangga-tetangganya Nuh yang tadinya menertawakan dan mengejek Nuh dan keluarganya, mereka semua lari menyelamatkan diri, naik ke atap rumah mereka. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Semuanya sudah terlambat karena Tuhan mau menghapuskan kejahatan di bumi ini. Tuhan mau menghukum orang-orang yang jahat adik-adik. Tapi di tengah air bah yang sudah tinggi, sudah mengelilingi bumi, hanya satu keluarga yang selamat. Siapa? Iya, dia adalah keluarganya Nabi Nuh. Karena mereka mau taat mendengarkan firman Tuhan dan mau taat melakukan perintah Tuhan. Jadi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, kita juga kadang seperti itu. Misalnya nih, lagi mau ujian. Kita sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus taat dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika kita ujian, Tuhan berfirman kita harus rajin. Nah, kita harus rajin belajar dan juga rajin berdoa untuk minta pertolongan Tuhan. Kalau mau ujian, kita harus belajar, harus juga disertai dengan berdoa. Karena pasti Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan kita nilai yang bagus. Tapi kalau kita nggak percaya firman Tuhan, ngapain sih mau ujian belajar, apalagi berdoa, ngapain, aku nggak mau . Nah Tuhan juga pasti nggak akan menolong kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus tetap setia mendengarkan firman-Nya dan melaksanakan perintahnya, harus taat kepada perintah Tuhan. Nah terus Nabi Nuh keluarnya kapan ya? Mau tahu nggak lanjutannya? Kalau mau tahu, adik-adik juga harus taat untuk mengikuti ibadah online minggu depan ya. Nanti jawabannya ada di firman minggu depan. Oke, firman dari Kak Sarah sudah selesai. Sekarang adik-adik, anak Tuhan yang baik, yang mau dengar firman Tuhan, yang mau taat melakukan perintah Tuhan, yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu mendengarkan setiap firman-Mu. Ajar kami untuk selalu taat melakukan perintah-Mu. Tanamkan firman ini di dalam hati kami. Dan sebentar kami mau aktivitas. Tuhan juga pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Alan di aktivitas. Nah, bagi yang adik-adik yang mau ada tugas PR-nya di sekolahan untuk baca ayat-ayat yang tadi sama ayat-ayat Mas
dan judul. Nih, ikutin Kalan ya, dengerin. Tanggal 15 tahun 2021, 15 Agustus tahun 2021, judulnya Nuh membuat Bahtera. Judulnya Nuh membuat Bahtera. Bahannya diambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 dan ayat 7 pasal 1. Ingat, bahannya Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 dan 7 ayat 1. Sudah? Dan ayat emasnya Mazmur 119 ayat 16. Mazmur 119 ayat 16. Bunyinya, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-mu tidak akan kulupakan. Sekali lagi ya. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-mu tidak akan kulupakan. Nah, ayat emas sudah. Sekarang kita lanjut ke aktivitasnya. Nih, sediain kertas polos warna apa aja. Kakak pilih warna hitam. Bagi adik-adik terserah mau warna putih, kuning, ataupun kesukaan warna adik-adik, terserah adik-adik. Ukurannya sini 20, lebarnya sini 10 cm. 20, 10. Kakak lipat 2. Kakak lipat 2. Lalu lipat lagi 2. Dibuka. Nanti lipatnya seperti ini. Seperti buku. Lipatnya seperti buku. Nah, udah seperti buku, nanti adik-adik ukur. Ngambilnya 5 cm di tengah ini. Tanda ini 5 cm juga. Tarik garis. Nah, sudah seperti ini. Kita buka lagi, lipat 2 gini dari tengah. Kita potong adik-adik. Yang garis yang tadi, yang di 5 cm-nya. Potong sampai batas ini. Dah. Setelah potong, dibuka begini. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah udah dipotong, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya sediakan kertas 2 lembar, bolak-balik warna-warni, terserah adik-adik mau warna-warni apa. Nah, di sini 5 cm, di sininya 10 cm. Sama, ini juga 5 cm, ini 10 cm. Adik-adik masukin seperti ini. Lalu satunya lagi dari atas ke bawah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah itu nanti adik-adik pas setelah ini buka seperti ini. Buka. Nih, dilipat seperti ini. Nih, kakak ulangin lagi. Buka begini, lipat begini, lalu dibuka. Nah, setelah dibuka seperti ini, adik-adik bagian sini dilem. Terserah nih adik-adik mau pakai double tip boleh, mau dilem biasa boleh.
Kakak lem. Satu di sini lem, di sini satu lagi dilem. Oke. Dah, sudah dilem, udah cukup erat. Kita buka lagi satunya nih, yang warnanya sebelumnya. Nih, satunya ini yang pertama dilem juga bagian tulisan ini. Maaf, tulisannya Mazmur. Mazmur. Surat Mazmur. Seratus 19. Ayat 16. Nah, ini apa adik-adik? Tadi kakak salah sebutin yang mau dilem. Ternyata yang harus dilem itu bagian sini, bagian baliknya sini. Yang dilem itu bagian sini, bukan yang tadi ya adik-adik. Ini dilem. Yang satunya lagi baru dilem yang sini. Nah, setelah itu baru dibuka. Nah, yang satunya lagi sisi lain aku akan gemar dalam ketetapan-ketetapanmu, tidak akan kulupakan firman-Mu. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, tidak akan kulupakan firman-Mu. Nah, ini nanti di depannya terserah adik-adik mau kasih hiasan apa, mau tempel seperti stiker atau apa, atau mau dilukis sama spidol atau pensil warna, terserah adik-adik. Sekian dari kakak, sampai jumpa.